Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hehe, dia sengaja melakukannya agar aku bisa melihatnya, jangan pedulikan itu. Dia tidak menolak untuk membiarkan Anda memimpin di awal, yang dianggap memberi saya muka. Nanti, ketika kami tiba di Imperial River Square, dia mengusirmu. Ini adalah peringatan bagi saya untuk tidak mendorongnya terlalu jauh. Jelas, dia tidak puas dengan pengawasan saya terhadapnya, tetapi dia tahu bagaimana harus bertindak dengan tepat, kata si Pokong sambil tersenyum sambil menggosok kedua tangannya. Manusia rendahan berani begitu lancang di ibu kota wilayah suci kita. Untuk berpikir bahwa Yang Mulia memperlakukannya dengan hormat, orang barbar semacam ini seharusnya merasakan penderitaan. Hu Jingjing berkata dengan sedikit marah. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Lagi pula, dia adalah tamu yang diundang oleh saudara ke-13, dan kami tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Turunkan perintah bahwa tidak perlu mengirim orang untuk mengikuti dan mengawasinya di masa depan, saya akan memperhatikannya, kata si Pokong dengan lambaian tangannya. Iya, pelayan ini menurut, jawab gadis muda itu dengan tergesa-gesa. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang, kata si Pokong dengan lambaian tangannya. Hu Jingjing mendengar ini dan segera pergi. Setelah dia pergi, si Pokong berbalik dan melihat lukisan besar itu, melamun. Memang, dia bukan karakter yang sederhana, sedikit menarik setelah sekian lama, lalu bergumam. Di alun-alun Sungai Kekaisaran, Han Li telah meninggalkan Paviliun Roh Surgawi, dan tiba di depan sebuah bangunan aneh yang dibangun di samping sungai, menghadap ke sungai panjang alih-alih menghadap ke jalan utama alun-alun. Bangunan ini seluruhnya dibangun dari batu hitam, dengan puncak bundar, dan permukaannya bertuliskan lingkaran dengan pola aneh. Saat ini, dia sedang berdiri di depan gedung, menatap plakat di pintu. Tokoh klasik, Han Li sedikit mengernyit, lalu bergumam. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi masih berjalan masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia menemukan bahwa tidak ada satupun pelanggan di toko itu, dan toko itu tampak agak sepi. Perabotan di toko dengan jelas dibagi menjadi dua baris, dan sebuah plakat kayu hitam tergantung tinggi di rak di sebelah kiri, dengan tulisan, mata yang cerdas, harta, tertulis di atasnya. Tulisannya sudah tua, dan plakatnya tertutup lapisan debu yang tebal. Ada juga papan kayu yang tergantung di rak di sebelah kiri, tetapi kata-kata yang tertulis di atasnya adalah, kekayaan akan diperoleh. Itu tampak relatif baru. Ada asisten toko yang berdiri di setiap sisi konter. Salah satunya menguap dengan mata mengantuk, dan yang lainnya memegang gulungan kuno berwarna hijau di tangannya. Dia bersandar di konter dan membacanya dengan kusuk. Han Li mendekati pria itu untuk melihatnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak sedang melihat teknik kultivasi, melainkan cerita erotis yang beredar luas di dunia sekuler. Menyadari bahwa Han Li telah datang, asisten toko menggeser tubuhnya dengan jijik dan menyimpan buku itu. Apa yang ingin Anda lihat, Tuan? Ada banyak barang bagus di toko kami, tetapi ada lebih banyak lagi barang yang bengkok. Kami dapat memenuhi semua kebutuhan Anda. Begitu asisten toko membuka mulutnya. Ketika Han Li mendengar ini, dia juga merasa itu tidak masuk akal. Dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke rak di belakang asisten toko. Dia melihat serangkaian alat iblis dan harta sihir yang mempesona, serta pil obat langka dan bahan spiritual, semua bercampur aduk tidak teratur. Dalam hal grade, tentunya masing-masing tidak biasa, dan harga yang tertera di bawah ini bahkan lebih mencengangkan. Bahkan Han Li, yang telah memperoleh kekayaan Immortal Reflecting Bone, masih merasa itu terlalu tinggi. Namun, setelah menjelajah sebentar, Han Li tidak menemukan apapun yang menyilaukan matanya.
Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menoleh ke samping dengan tanda kayu yang tergantung, mata cerdas, harta karun. Melihat dia tidak membeli apapun, asisten toko itu sepertinya sudah terbiasa. Dia tidak terlihat menghina dan dengan santai mengambil buku hijaunya sendiri, menjilati jarinya saat dia membalik-balik halaman. Barang-barang di rak di sisi lain ditempatkan dengan cara yang bahkan lebih kacau, dan tidak ada harganya. Han Li menoleh dan melihat anggota tubuh dan cakar yang patah dari semua jenis binatang aneh. Beberapa dari mereka masih berkilau, dan mereka terlihat garang. Beberapa dari mereka layu tertiup angin dan tidak bernyawa. Di sebelah anggota badan yang patah, ada banyak botol kristal transparan berisi cairan spiritual dengan warna berbeda. Ada juga bola mata dengan berbagai bentuk dan ukuran yang direndam di dalamnya. Tidak hanya ada bola mata dari semua jenis binatang aneh, tapi ada juga bola mata dari kultivator manusia. Ketika tatapan Han Li tertuju pada salah satu bola mata yang tampak seperti bola batu abu-abu, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit tergerak. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke bola mata di udara, dan bertanya, "Berapa ini?" Asisten toko yang tertidur kembali sadar. Dia menggosok matanya yang mengantuk, menoleh ke belakang, dan berkata dengan samar, "Berapa ini?" 3.500. Batu ajaib. Begitu mahal. Bukankah mereka mengatakan bahwa mata yang tajam akan mendapatkannya? Han Li mengerutkan kening saat bertanya. "Tuan, Anda sudah melihatnya juga, bukan? Kami mengatakan bahwa orang dengan mata tajam akan mendapatkannya, tetapi kami tidak mengatakan bahwa orang dengan mata tajam tidak akan dikenakan biaya 1 sen pun." Pelayan menguap lalu senyum muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan malas. Han Li tertegun ketika mendengar itu, dan dia hanya bisa tertawa getir pada dirinya sendiri. Jika dia tidak salah, bola mata itu seharusnya menjadi satu-satunya mata Tai Hou dewasa, dan itu adalah item dengan hukum waktu. Namun, sepertinya ada lapisan pembatas pada botol kristal yang berisi mata, menyembunyikan semua gelombang energi di atasnya, sehingga Han Li tidak bisa merasakannya terlalu dalam. Han Li tidak lagi menatap bola mata, dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya apakah toko Anda memiliki peta Sun Night City untuk dijual? Akan lebih baik jika Anda dapat melampirkan beberapa informasi yang relevan." Asisten toko berhenti sejenak, lalu berkata, "Tentu saja kami memiliki peta, tetapi hanya distribusi distrik Langit Hitam dan distrik Maha. Distrik Raka di mana kota kekaisaran berada dan beberapa tempat tersembunyi di kota secara alami tidak akan ditampilkan." "Tidak apa-apa, akan lebih baik jika kamu bisa melampirkan beberapa informasi tentang pemandangan dari berbagai distrik di kota." Han Li tersenyum. Peta Sun Night City berharga 50 batu asal ajaib, dan deskripsi pemandangan wilayah malam matahari berharga 300 batu asal ajaib. Jika Anda ingin membeli beberapa informasi rahasia tertentu, kami juga memilikinya di sini, tetapi harganya akan lebih mahal. Asisten toko mengangkat kelopak matanya dan berkata, "Tidak perlu, aku akan mengambil keduanya." Han Li ragu sejenak, lalu tersenyum. Setelah membayar, Han Li menyimpan slip giok hitam dengan peta dan buku hitam tebal, dan berbalik untuk pergi. Ketika dia sampai di pintu dan hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar asisten toko memanggil, "Mata tunggal Tai Hou ini, mengapa Anda tidak mempertimbangkannya sedikit lagi? Kami masih bisa menegosiasikan harga." "Oh, menurutmu, bagaimana kita bisa bernegosiasi?" Han Li menarik kakinya dan berbalik untuk bertanya. "Penjaga toko kedua kami meninggalkan aturan. Jika pelanggan dapat menemukan sesuatu yang cukup langka untuk dijual di sini, kami dapat menegosiasikan harga barang di rak." "Mata cerdas," kata asisten toko. "Sesuatu yang cukup langka." Han Li mengangkat alisnya. "Atau sesuatu yang cukup aneh. Kami akan menentukan apakah itu memiliki nilai atau tidak," kata penjaga toko.
Han Li mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan bertanya, karena kamu memiliki begitu banyak bagian dari binatang aneh di sini, apakah kamu membeli mayat yang lengkap? Itu tergantung pada jenis mayat apa itu. Biasanya, itu harus setidaknya ranah dewa primordial. Kalau tidak, apa gunanya mayat seorang kultivator biasa? Kata asisten toko dengan cemberut. Mayat tikus abadi, jawab Han Li. Apa tingkat kultivasinya? Asisten toko langsung tertarik dan bertanya. Ini sebanding dengan Golden Immortal ketika masih hidup, jawab Han Li. Jika itu adalah mayat immortal tikus dari ranah dewa primordial, kita dapat menggunakannya untuk menukar mata soliter Tai Chi ini. Karena itu hanya mayat dewa emas, kita hanya perlu membayarnya, kata asisten toko dengan alis terkulai. Dia jelas sedikit kecewa. Berapa banyak lagi yang harus saya bayar? Han Li bertanya. 500 batu asal ajaib sudah cukup, jawab asisten toko. Sepakat. Han Li merenung sejenak dan mengangguk. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan cahaya perak menyilaukan bersinar. Mayat rat immortal dengan jubah putih tergeletak di meja. Mayat ini adalah tikus abadi pertama yang dia temui di reruntuhan sekte kebenaran. Asisten toko berjalan maju dan membuka kelopak mata rat immortal. Setelah beberapa saat memeriksa dengan cermat, dia mengeluarkan cermin perak seukuran telapak tangan dan memandangi mayat rat immortal dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, dia meletakkan cermin itu dan berkata dengan anggukan, saya telah memverifikasi identitasnya. Kita bisa berdagang sekarang. Kemudian, Han Li membayar 500 batu asal ajaib, mengambil mata soliter Tai Mei dari asisten toko, dan meninggalkan toko. Tidak lama setelah Han Li pergi, seorang wanita jangkung dan cantik perlahan keluar dari balik layar di aula dalam toko. Dia mengenakan satu set baju besi perak yang pas yang hanya melindungi dada dan perutnya, tapi itu dengan sempurna menggambarkan sosoknya yang cantik dan menawan. Rambut seputih saljunya yang mencolok diikat tinggi dan diikat di atas kepalanya dengan jepit rambut mahkota perak, membuatnya tampak gagah dan tangguh. Selain itu, ia terlahir dengan kecantikan yang tak tertandingi yang mampu menjatuhkan sebuah bangsa, membuatnya semakin terlihat cantik dan menawan. Salam, kepala penjaga toko. Begitu dua asisten toko di toko melihatnya, mereka buru-buru berlari keluar dari belakang meja dan membungkuk. Wanita lapis baja perak itu melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu bersikap sopan. Namun, matanya tidak melihat mereka berdua. Dia hanya melirik mayat rat immortal di konter, lalu mengalihkan pandangannya ke sungai Taman Kaisar di luar pintu, lalu bergumam, aku memberimu kesempatan untuk menanyakan beberapa informasi, tetapi kamu tidak menginginkannya. Kamu benar-benar sabar. Setelah kembali ke jalan utama, Han Li melihat ke langit dan menemukan bahwa hari masih pagi, jadi dia terus berjalan di sekitar sungai Kaisar. Namun, untuk menghindari timbulnya kecurigaan, dia sengaja tidak pergi ke Flowing Wind Pavilion, yang mendapat dukungan dari pangeran pertama. Baru pada malam hari Han Li kembali ke kediaman pangeran ketiga dengan kereta bersisik yang dia beli dari pena binatang di luar alun-alun. Setelah kembali ke halamannya di Taman Pavilion Panjang, dia segera berjalan kembali ke kamarnya. Setelah membuka semua batasan, dia menarik kursi dan duduk. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah bola batu berwarna putih keabu-abuan muncul di telapak tangannya. Itu adalah mata soliter Tai Mei yang dia beli sebelumnya. Sebuah cahaya keemasan melintas di telapak tangannya, dan gumpalan kekuatan hukum waktu perlahan mengalir ke dalamnya. Cahaya memancar dari bola batu berwarna putih keabu-abuan, dan retakan mulai muncul di permukaannya, diikuti dengan seberkas cahaya keemasan yang terang melesat dari dalam. Ketika lapisan luar kulit batu benar-benar terkelupas, bola mata emas terdalam terungkap. Semburan fluktuasi hukum waktu yang sangat kuat dipancarkan darinya. Han Li buru-buru menarik bola matanya setelah melihat ini,
dan baru kemudian fenomena aneh di ruangan itu menghilang. Ini jelas bukan mata Tai Hao soliter biasa, kekuatan waktu yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih kuat daripada Tai Hao pertama yang dia peroleh. Mungkinkah ini adalah binatang mutan Tai Hao yang bermutasi? Han Li cukup bingung, tetapi dia tidak dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan ini. Namun, cukup jelas bahwa dia mendapat banyak manfaat dari pertemuan ini. Sebagian besar barang yang terdaftar di katalog yang dia ambil dari Paviliun Roh Abadi adalah barang yang berhubungan dengan hukum waktu, dan itu adalah persiapan untuk kultivasi mantra ilusi 5 elemen. Jika dia menumbuhkan mantra ilusi 5 elemen secara perlahan, dia akan dapat perlahan-lahan maju dalam kultivasinya, tetapi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, jika dia memiliki item yang terkait dengan hukum waktu, dia akan dapat mempercepat kultivasinya secara signifikan, dan mata Tai Hao soliter khusus ini sempurna untuk tujuan itu. Setelah menarik mata, ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Menurut rencana perjalanannya hari ini, dia bermaksud mencari cara untuk menghubungi High Priest ras iblis secara pribadi. Namun, ketika penjaga toko menawarkan untuk menjual beberapa informasi rahasia, dia ragu sejenak sebelum akhirnya menyerah pada ide itu. Di satu sisi, dia tidak mempercayai toko ini, dan di sisi lain, dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang aturan kota Yang Ye sebelum mengambil keputusan. Tidak bijaksana baginya untuk membuat keputusan yang terburu-buru sekarang. Dia saat ini berada di negeri asing, dan dia tidak tahu banyak tentang lingkungan di sini, jadi sebaiknya dia lebih berhati-hati. Jika dia menghadapi masalah, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Han Li tiba-tiba mengerutkan alisnya, dan dia melambaikan tangan di udara, di mana sebuah gerbang cahaya muncul di tengah kilatan cahaya perak. Tao Xie melangkah keluar dari gerbang dan berjalan menuju Han Li. "Rekan Han, perasaan aneh itu muncul lagi. Ceritakan tentang itu," Han Li bertanya sambil memberi isyarat pada Tao Xie untuk duduk di seberangnya. "Ketika Anda berjalan-jalan di sekitar kota Yang Ye sebelumnya, beberapa kenangan melintas di benak saya, tetapi semuanya sangat terfragmentasi, dan saya tidak dapat menghubungkannya," kata Tao Xie setelah jeda singkat. "Adegan macam apa itu? Mengapa kamu tidak menjelaskannya kepadaku?" Hati Han Li bergerak saat berkata. Alis Tao Xie berkerut erat saat dia merenung lama sebelum menjawab, "Ada kota hitam kecil dengan sungai biru dan jembatan lengkung besar." "Itu dia." Han Li terkejut dan bertanya. "Untuk beberapa alasan, gambar-gambar itu sangat jelas dalam pikiran saya, tetapi mereka menjadi semakin kabur saat saya berbicara," kata Tao Xie sambil menggosok pelipisnya. "Tidak apa-apa jika kamu tidak dapat mengingat apapun. Kami tidak akan meninggalkan Sun Night City untuk saat ini, jadi adegan ini mungkin akan muncul lagi." Setelah si Chuan Kong keluar, pertama-tama saya akan bertanya kepadanya tentang situasi alam void skala akumulasi. Han Li berkata setelah memikirkannya. Tao Xie mengangguk ragu-ragu. "Karena kamu terburu-buru untuk menemuiku, pasti ada sesuatu yang lain, kan?" Han Li bertanya. "Alam tata ruang Jilin, sepertinya tempat yang sangat berbahaya." Tao Xie berkata dengan ragu-ragu. "Apakah kamu ingat sesuatu?" Han Li bertanya. "Aku hanya memiliki kesan samar tentang itu, tapi itu saja," jawab Tao Xie dengan menggelengkan kepalanya. "Sepertinya tempat ini akan membantumu memulihkan ingatanmu. Mungkin tuanmu pernah ke sini sebelumnya. Kita akan membicarakannya setelah kita mengetahuinya," kata Han Li dengan ekspresi merenung. "Saya memperoleh beberapa bahan lagi dari cincin penyimpanan Daoist Master Reflecting Bond, yang akan bermanfaat bagi kultivasi saya, dan Skycleaver Saber saya juga perlu ditingkatkan, jadi saya ingin mengasingkan diri untuk sementara waktu," kata Dao Xie. "Semuanya aman di Sun Night City untuk saat ini, jadi kamu bisa mengasingkan diri."
Aku tidak akan mengganggumu kecuali jika diperlukan, kata Han Li dengan anggukan. Terima kasih, kata Tao Xie sebelum kembali ke guanya. Adapun Han Li, dia duduk diam sejenak sebelum mengeluarkan peta dan buletin kekaisaran yang telah dia beli dari toko dan mulai memeriksanya dengan cermat. Lebih dari selusin hari kemudian, ketika Han Li meninggalkan kediaman pangeran ketiga menuju Imperial River Square lagi, wanita muda bernama Hu Jingjing tidak muncul lagi. Dia juga tidak menemukan siapapun yang mengikutinya. Sejak saat itu, seolah-olah Han Li benar-benar dilupakan oleh pangeran ketiga, dan keduanya tidak lagi berinteraksi. Beberapa bulan kemudian, Han Li telah mengunjungi semua toko di Divine River Square, lalu menjual semua harta iblis di cincin penyimpanan Taoist Master Reflecting Bond dengan imbalan beberapa harta yang mengandung hukum waktu. Pada saat yang sama, Han Li juga mulai menanyakan tentang High Priestess, serta metode untuk menyelamatkan Weeping Soul Beast. Namun, terlepas dari yang mana, dia menerima sangat sedikit informasi, dan tidak banyak yang berguna. Karena kehati-hatian, Han Li dengan sengaja menghindari toko-toko dengan latar belakang yang dalam seperti toko dan Flowing Wind Pavilion. Belakangan, secara kebetulan, seorang penjaga toko yang relatif akrab dengannya menyarankan agar dia melakukan perjalanan ke Sky Street. Penjaga toko berkata bahwa ada banyak penyuling pil ras suci bermutu tinggi yang mengawasi jalan surgawi. Di antara mereka adalah penyuling pil surgawi dari Flourishing Origin Hall yang sangat mahir dalam mengobati penyakit yang sulit dan rumit. Karena itu, dia menyarankan agar Han Li mencobanya. Pada hari ini, Han Li mengendarai kereta bersisik melewati sebagian besar kota Yang Ye dan tiba di Jalan Langit. Sky Street lebih dari 2 kali ukuran Imperial River Square. Meskipun disebut jalan, sebenarnya itu adalah seluruh pasar. Ada total 7 jalan vertikal dan 7 horizontal, semuanya adalah toko besar yang terutama menjual pil dan bahan roh. Pintu masuk utama pasar juga merupakan gapura batu putih besar, dan di dalam gapura terdapat alun-alun batu putih yang menutupi area yang luas. Tidak banyak perabotan di alun-alun, hanya tungku pil perunggu setinggi lebih dari 100 kaki yang berdiri di tengah. Masih ada nyala api di dalam tungku, dan ada asap hijau yang mengepul dari atas tungku. Han Li berhenti di sebelah tungku pil dan mengerutkan hidungnya. Dia mengendus ringan, dan kemudian mengungkapkan senyum. Tidak ada pil yang disuling di tungku pil ini, tetapi beberapa dupa unik ras iblis untuk menutupi bau tak terlukiskan dari semua jenis bahan roh dan pil di seluruh pasar. Melewati tungku pil, Han Li berjalan ke jalan yang berlawanan dan perlahan berjalan menuju kedalaman jalan. Bangunan-bangunan di jalan lebih tertata daripada gaya campuran alun-alun sungai kekaisaran. Sebagian besar dari mereka memiliki dinding putih dan dataran tinggi, dengan menara dan kubah yang berdekatan satu sama lain. Meski jalanan penuh dengan orang, namun tidak terlihat ribut dan semrawut. Tidak ada penjaga toko di dalam maupun di luar toko, dan semuanya tampak stabil dan teratur. Han Li tidak berkeliaran di sepanjang gang. Sebaliknya, dia mengikuti instruksi penjaga toko dan langsung berjalan ke tengah jalan utama. Dia kemudian berbelok ke kiri dan tiba di jalan yang berdekatan, langsung menuju Flourishing Origin Hall. Saat dia mendekat, Han Li menemukan bahwa Flourishing Origin Hall ini benar-benar berbeda. Fasadnya 2 kali lebih besar dari toko-toko di sekitarnya, dan ada orang yang masuk dan keluar dari pintu. Itu terlihat sangat hidup. Perlahan melangkah ke toko, konter di kedua sisi penuh dengan pembudidaya ras iblis. 7 atau 8 asisten toko sibuk menyapa tamu-tamu ini. Untuk sementara, tidak ada yang datang untuk menyambut Han Li. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang agak gemuk dengan jubah brokat kebetulan keluar dari aula dalam. Saat dia melihat Han Li, dia menyapanya dengan senyuman di wajahnya. "Maaf telah mengabaikan tamu terhormat kami." Pria itu buru-buru meminta maaf. "Tidak apa-apa, aku baru saja masuk." Han Li tersenyum.
Apa yang ingin dibeli oleh tamu terhormat itu? Pil atau bahan spiritual? Pria parubaya itu memandang ke atas dan ke bawah ke arah Han Li dan bertanya. Tidak juga, aku ingin bertemu seseorang. Han Li menggelengkan kepalanya saat berkata. Ketika pria parubaya mendengar ini, matanya berkilat karena terkejut, dan kemudian dia menatap Han Li dengan waspada. Penjaga toko, jangan salah paham. Aku hanya ingin bertemu dengan ketua Master Pil Surga dari aula asalmu yang berkembang. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padanya. Aku tidak punya niat jahat. Han Li dengan cepat menangkupkan tinjunya saat berkata. Ketika pria parubaya mendengar ini, dia tampak sedikit lega dan berkata, ternyata kamu ingin melihat Tuan Kang. Sayangnya, Tuan Kang saat ini sedang mengasingkan diri untuk memurnikan pil. Saya khawatir dia tidak dapat melihat Anda. Pengasingan, sayang sekali. Han Li berkata dengan sedikit terkejut. Jika tamu terhormat ingin membeli beberapa pil khusus yang dibuat oleh Tuan Kang, kami masih memilikinya di toko. Mengapa Anda tidak melihatnya? Kata pria parubaya itu. Han Li ragu sejenak sebelum bertanya, kapan Grandmaster Kang akan muncul dari pengasingan? Ini, aku tidak tahu. Pria parubaya itu berkata sedikit meminta maaf. Kalau begitu, aku akan berkunjung di lain hari. Han Li menghela nafas dalam hatinya dan berbalik untuk keluar dari toko. Ketika penjaga toko parubaya melihat ini, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk berjalan kembali ke aula dalam. Ketika Han Li datang ke jalan, dia melihat kembali ke Flourishing Origin Hall, lalu berjalan ke seberang jalan. Pada saat ini, pemuda tinggi berjubah ungu juga keluar dari Flourishing Origin Hall. Dia mengikuti di belakang Han Li dan berbelok ke jalan lain. Untuk beberapa alasan, pria itu tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya, jadi Han Li segera menemukan kelainan itu. Han Li berjalan ke sudut jalan, berhenti, dan menoleh untuk melihat pria itu. Dia melihat bahwa pria itu memiliki penampilan biasa. Rambut hitamnya diikat tinggi, dan warna matanya agak ungu gelap. Bahkan di siang hari, masih ada sedikit kecemerlangan seperti bintang yang bermekaran di matanya. Ketika pria itu melihat Han Li berdiri diam, senyum muncul di wajahnya saat dia dengan tenang berjalan menuju Han Li. Ketika Han Li melihat ini, alisnya sedikit berkerut. Dia menjadi lebih waspada di dalam hatinya. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat mendeteksi aura kultivasi orang ini. Rekan, apakah kamu menungguku? Pemuda berjubah ungu berjalan ke arah Han Li dan bertanya. Itu tidak benar, bukankah kamu mengikutiku? Kata Han Li dengan tenang. Namaku Han Li. Kudengar teman itu sedang mencari Master Pil Surga di aula asal berkembang. Aku ingin tahu apakah aku salah dengar. Pemuda berjubah ungu itu tersenyum dan berkata,